Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita akan bahas pergerakan indeks kita. Menu buy close kemarin PNLF ya, sebenarnya sudah cuan ya. Sebenarnya sudah cuan, tapi mungkin teman-teman ya mau greedy. Cuan nanti saya bahas deh ya, akan saya bahas. Dan akan saya bahas beberapa saham ya. Saya bahas beberapa saham. Saya hari ini tidak buka requestan saham ya. Saya cuma akan bahas beberapa saham yang menurut saya cukup masih menarik lah, ataupun akan saya bahas saja ya. Pertama, kita bahas dulu indeks kita. Bentar saya tulis dulu ya supaya nggak lupa saham apa yang akan saya bahas. Sabar ya, sebentar saya tulis sebentar dulu. Saya bahas PNLF. Bentar, saya hapus dulu. PNLF. Oke, kita bahas indeks kita dulu lah ya. Indeks kita ya kembali naik ya. Kembali naik. Oke, 6.900 penentuan. Apakah bisa break? Kalau break lanjut. Kalau nggak bisa break, dia turun dulu koreksi. Ya, bisa saja dia koreksi wajar dan posisinya sekarang cukup menarik, hampir bisa dikatakan dia mulai uptrend kembali ya. Dia mulai uptrend kembali selama tidak jebol lebih dari 6.800 ya. Kalaupun dia turun ke pentok 6.900, itu turun ke 6.800 juga masih dalam proses yang wajar. Penurunan yang wajar karena dia berpotensi untuk rebound uptrend kembali ya untuk indeks kita. Oke, saya lanjut saja bahas kemarinnya menu buy close PNLF kita beli 348 hari ini naik cuma ya mungkin belum jualannya is oke. Saya bahas dulu ya bentar. Kita bahas dulu. 348 naik ke 356 kalau nggak salah. 3 berapa itu? 35. Ya sekitar 2%. Anggap saja belum cuan lah ya. Ya udah, saya anggap belum cuan. Masih oke. Masih oke. Berpotensi uptrend. Kalau saya lihat berpotensi uptrend, kenapa? Karena 346 jadi support kuat. Ya, ya ini support penting. Kenapa penting? Karena ini resist ya, resist yang hari ini masih bertahan di 346. Jadi kalau dia uptrend, apalagi dia bisa break 366 berpotensi melanjutkan kenaikan sampai ke 400, yaitu harapannya seperti itu. Ya ada gap lagi tuh, ya ada gap pas di 400. Wah, menarik ya. Menarik ya, hampir uptrend dan ada gap di 400. Ya, biasanya ketutup karena ini sudah dekat. Saya tidak bilang ini pasti, tapi biasanya ya, biasanya. Tapi saya nggak bilang pasti ya. Tetap kita harus hati-hati dengan batasi resiko di kok nggak mau jauh 340, kalau mau agak jauh ya 340 lah ya, nggak usah terlalu jauh lah, 340 aja batasi di sana ya. Oke, 340 338 lah ya. Oke, kita bahas beberapa saham ya. Pertama kita bahas Okas dulu. Okas ya. Saham-saham emas ini menarik. Okas uptrend kok. Ya, support 150, 155 resisten 162, 170. Masih uptrend. Lanjut kita coba lihat PSAB. PSAB juga masih uptrend. Ya, turun ya wajar. Ya, wajar karena memang sudah agak naik tinggi. Turun mungkin retest 3135. Ya, 135 support uptrend. Kalau selama dia masih mantul 135 dia bisa naik lagi ya. Nggak usah panik, biasa bisa naik lagi ataupun dia turun ke 130 kemungkinan. Ya itu akan jadi support kuat. Ya penentunya di 130 kalau bisa mantul 130 dia lanjut uptrend tapi kalau jebol 130 ini agak-agak warning karena biasa turun bisa lumayan 120 ya. Tapi saya lihat ada kemungkinan dia mantul kok di 130-an-nya. Ya, kemungkinan masih mantul karena masih uptrend kok. Masih uptrend ya. Masih uptrend kok. Kalau dia mantul bisa ke 145, 160 ya untuk PSAB. Oke, kita lanjut bahas Antam ya. Antam menu kemarin ya. Menu kemarin saya suruh koleksi 2080. Hitung saja cuannya udah berapa ya. Saya juga suruh hold kemarin pas break 2220 saya suruh hold. Ya, saya nggak suruh jualan, saya suruh hold. Ya, anggap saja ada beli di 280-an, 2080-an, 2090 deh. Anda cuma sudah 10% di tangan. Ya, sudah 10% di tangan lumayan ya untuk Antam. Oke, saya bahas lagi. Kita bahas SDPC ya, SDPC.
Ya, kita coba lihat SDPC. SDPC menarik lah ya. Cukup menarik nih. Apalagi kalau bisa break 270. Wah, tarikannya bisa lumayan. Kalau bisa break 270. Ya, kemungkinan kalau saya lihat bisa tes ke 226, 272. Ya, karena dia masih kuat 240. Ya, dia jadikan support kuat. Bisa mantul ke 266 sampai 272 dulu. Kalau bisa break di atas 270, lanjut naik bisa ke 300. Ya, untuk SDPC-nya. Oke, saya berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar, bentar. Oke, kita lanjut lihat WMPP ya teman-teman. WMPP. WMPP masih uptrend ya, masih oke ya. 105 kuat lanjut ke 114, 120 ya. Resist kuat di 120. Cukup menarik untuk WMPP. Lanjut ke Pigas karena masih uptrend ya untuk WMPP. Pigas juga menu serokan kita sudah mulai cuan ya. Resisten 1650, 1700 kalau kuat. Kalau bisa jebol lanjut ya, bisa jebol 1650 lanjut, tapi kalau nggak bisa mungkin dia tes support 1600 atau 580. Posisinya belum uptrend tapi sudah menukik ke atas ya, sudah mulai menukik ke atas untuk bigasnya. Cukup menarik ya. Lanjut ke BBCA. BBCA masih di persimpangan-persimpangan ya. Support ada di ini masih di persimpangan bawahnya ya. Support di sekarang 8250 ya, 8250. Resisten ada di 8350 sampai 8400 ya. BBCA lanjut ke friend. Friend eh dibilang buruk tidak ya, karena masih kuat 68 66 ya, nggak boleh jebol. Resisten ada di 71 sampai 73 ya. Kalau bisa beli 73 lanjut naik, tapi kalau nggak bisa mungkin sideways dulu ya untuk friend. Terakhir kita coba lihat PTBA ya. PTBA juga cukup menarik ya, sudah mulai menuju ke atas tapi belum confirm saja ya. Support sekarang ada di 3.500 ya, tidak boleh jebol. Kalau bisa bertahan di atas 3.500, PTBA cenderung akan uptrend ya. Apalagi bisa break di atas 3.650, itu menarik ya untuk PTBA. Mulai terlihat mulai menuju ke atas tapi belum confirm uptrend aja untuk PTBA. Oke, mungkin sekian video kali ini ya teman-teman. Saya ucapin juga selamat merayakan Imlek ya buat teman-teman yang merayakan. Semoga kita hokinya makin gede, rezekinya makin lancar, kesehatannya juga makin sehat ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.